Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina khatimil anbiya wal mursalin al mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat duhur rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Yang pertama dan utama tentu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat dan sempat sehingga bisa menjalankan salat duhur secara berjamaah. Dan rasa syukur itu tentu terasa sangat mendalam tatkala pada tahun ini kita semuanya masih diberi kesempatan untuk bertemu bulan yang mulia. Kata Nabi, Syahrun Mubarak, bulan yang diberkahi. Ada 5 keistimewaan yang salah satunya adalah Faradha alaikum siyam, di mana kita semuanya diwajibkan untuk ibadah puasa yang pahalanya khusus diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, puasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sering kita dengar termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 183, kemudian 184 sampai 187. Jadi puasa ini adalah syariat yang dijelaskan cukup jelas, mulai dari tujuan sampai pada ketentuan-ketentuannya. Ayat yang pertama membicarakan tentang tujuan disyariatkannya puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya berbicara tentang jumlah hari di mana kita harus berpuasa. Ayat berikutnya berbicara tentang kapan syariat itu dilaksanakan. Kemudian ayat berikutnya berbicara tentang suasana Ramadan, dan Al-Baqarah 187 adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membicarakan syariat puasa ini secara rinci, batas-batasnya dan larangan-larangannya, yang itu semuanya memberikan pendidikan kepada kita semuanya. Puasa adalah meninggalkan sesuatu yang selama ini dibolehkan. Makan, minum siang hari adalah sesuatu yang dibolehkan, tetapi kemudian Allah melarangnya. Apa artinya ini? Artinya adalah kita semuanya pada bulan Ramadan ini adalah masuk pada madrasah, pada sekolah di mana kita dididik, yang pada akhirnya agar kita semuanya menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Adalah al-imtisal, yaitu mentaati bi awamirillah, dengan segala perintah-perintah Allah, dan al-ibtiad, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita membaca ayat sesudahnya sangat menarik para hadirin, karena setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa, kemudian Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ilal hukami litakulu fariqum min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Ayat ini berbicara tentang larangan memakan harta di antara manusia dengan cara batil. Kalau dalam puasa itu kita dilatih untuk tidak boleh makan pada siang atau waktu-waktu yang sudah ditentukan, maka pada ayat ini
Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita setelah mendapatkan predikat takwa itu mengimplementasikan nilai-nilai takwa kita, yaitu berkaitan dengan konsumsi atau berkaitan dengan kegiatan ekonomi, yaitu bagaimana cara memperoleh harta itu dengan sesuatu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala sekali lagi ingin menunjukkan kepada kita semuanya, ingin melihat bukti kita semuanya setelah kita menjalankan puasa, agar kita semuanya bisa memakan harta dengan cara yang dibenarkan, atau dalam bahasa Al-Quran ini adalah dengan makanan yang dilarang itu adalah dengan cara yang batil atau cara-cara yang tidak beretika. Kemudian watutul biha, yang di situ Allah menjelaskan agar dalam memperoleh harta itu juga jangan sampai kita melibatkan ya pihak-pihak lain yang bisa memutuskan dan kita memenangkan, padahal sebenarnya apa yang kita dapatkan itu adalah tidak benar ya. Oleh karenanya sangat menarik lagi apabila kita kaitkan dengan ayat Allah yang lain yang bunyinya hampir sama, yaitu di surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan di antara kamu dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratin antaradin, kecuali dengan cara berdagang antaradin yang saling rela di antara kamu. Disinilah Al-Quran sedang mengajarkan kepada kita semuanya tentang peradaban ekonomi yang baik, yaitu memberikan solusi kepada umat manusia agar kehidupan ini bisa berjalan baik, terutama dalam aktivitas ekonomi. Apa yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala, cara memperoleh harta yang baik adalah dengan at-tijarah, dengan cara berdagang. Disyaratkan perdagangan di situ adalah antaradin, perdagangan yang saling rela, yang tidak mengeksploitasi. Kita tahu bahwa pada saat Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah, Mekah adalah kota ekonomi yang luar biasa, di mana kegiatan ekonomi diwarnai dengan sistem ekonomi ribawi, sistem ekonomi yang eksploitatif, sistem ekonomi yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai ekonomi yang mengabaikan at-ta'awun, tolong menolong, nilai ekonomi, sistem ekonomi yang mengabaikan persaudaraan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki. Oleh karenanya, apa yang dibawa, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tidak semata-mata tentang teologi, tentang akidah, tetapi juga akidah yang berkaitan dengan bagaimana membangun ekonomi ini yang bagus. Nah, oleh karenanya ijtihad para ulama kontemporer, didirikanlah Kulliyatul Iqtisad wat Tijari al-Islam. Jadi FEB ini bukan perintah undang-undang, tapi perintah Al-Quran agar bisa memperbaiki sistem ekonomi yang baik itu. Karena apa? Karena masyarakat Arab pada waktu itu mengatakan qalu innamal bai'u mislu riba. Jadi perdagangan yang mereka pahami itu adalah perdagangan yang mengandung unsur riba. Inilah kemudian yang dikritik oleh Al-Quran agar dilakukan perbaikan, dan kita tidak boleh melakukan kegiatan ataupun melakukan aktivitas ekonomi yang ada unsur ribawi. Jadi ribawi dalam pengertian yang esensial, yang mendasar adalah sebuah tata ekonomi yang eksploitatif, yang hanya satu unsur diuntungkan sementara yang lain menderita. Sistem ekonomi ribawi adalah sistem ekonomi yang sirkulasi finansial keuntungannya tidak bisa menyeluruh, menjangkau ke seluruh masyarakat ya,
sehingga hanya kelompok-kelompok tertentu, ya, hanya masyarakat tertentu yang merasakan manfaat dari kegiatan ekonomi. Nah, oleh karenanya hadirin hadirat, maka marilah kita semuanya bisa mengimplementasikan makna puasa itu dalam konteks konsumsi, dalam konteks kegiatan ekonomi, sehingga selepas dari puasa ini kita mendapatkan predikat takwa yang mampu kita implementasikan dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam skala kita sebagai individu maupun dalam masyarakat maupun dalam sebuah negara, dengan harapan kita semuanya mengikuti apa yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ekonomi ini yang menjadi kegiatan yang penting dalam kehidupan manusia. Dan kalau kita lihat, ya, negara-negara yang maju itu berdasarkan laman data box, maka negara yang maju adalah negara yang pelaku bisnisnya banyak, ya. Kita lihat nomor satu misalnya Amerika, kemudian China, Jerman, India. Mereka adalah negara-negara yang maju karena pelaku bisnisnya sangat banyak. Nah, oleh karenanya kita masyarakat Muslim, negara yang mayoritas Muslim, menjadi tantangan tersendiri. Maka ayat ini menurut saya juga tidak hanya bicara tentang etika makan, etika berekonomi, tetapi harus kita tingkatkan bahwa ayat ini harus memotivasi kita untuk bicara tentang etos, ya, tentang semangat kerja, semangat berdagang, di mana dengan ekonomi yang kuat ini kita akan menjadi umat yang kuat, akan menjadi negara yang kuat, ya, sehingga negara atau kita semuanya umat bisa kita jaga keimanannya, keislamannya, dan harapan cita-cita sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Quran, yaitu sebuah masyarakat atau negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita capai. Saya kira itu hadirin hadirat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.